semua bangkit berdiri, kita bersama-sama bernyanyi. Oke? Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami ingin memulai proses belajar kami. Biarlah Engkau selalu membimbing dan menyertai kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah menciptakan kita lebih istimewa daripada makhluk-makhluk yang lain yang ada di muka bumi. Kita diberikan akal, budi, dan pikiran sehingga kita memiliki kehendak bebas. Jadi kita bisa menentukan atau memilih mau berbuat baik atau berbuat buruk. Semua perbuatan yang kita lakukan tentu saja ada dampaknya. Nah, manusia itu memiliki tanggung jawab. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, jika kita berbuat baik, maka kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa senang. Ada sukacita. Tetapi sebaliknya, jika kita berbuat hal yang buruk, maka kita mendapat penderitaan dan pastinya kita memiliki banyak musuh atau orang-orang yang tidak menyukai kita. Ya, karena perbuatan kita yang buruk dan jahat. Maka dari itu, kita harus berusaha untuk selalu berbuat baik bagi semua orang. Jangan hanya pada orang-orang yang kita kenal saja, tetapi semua orang yang kita jumpai, kita harus berbuat kebaikan. Tuhan sudah memberikan kita kemampuan untuk melakukan hal yang baik dan menolak hal yang jahat. Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di Roma, di situ Santo Paulus mengingatkan dan menasihatkan kita untuk selalu berbuat kasih kepada sesama kita. Untuk apa kita harus selalu berbuat kasih? Karena Tuhan juga mengasihi kita. Maka karena itu kita juga harus mengasihi sesama kita manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Santo Paulus sudah mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan. Tapi apa dikatakannya? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Walaupun orang lain menjahati kita, tetapi tidak membuat kita menjadi orang yang jahat juga. Kita harus tetap menjadi orang yang baik. Tugas kita pada hari ini adalah menulis satu perbuatan baik yang akan kita
orang yang paling nyebelin ini. Nanti dituliskan dan minta tanda tangan dari orang tua kita. Oke? Untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama proses belajar kami. Kami ingin melanjutkan segala aktivitas kami di sisa hari ini. Biarlah Engkau selalu membimbing dan menyertai kami agar selalu bersyukur dan berbuat kebaikan bagi semua orang yang kami jumpai. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa semuanya selalu sehat, selalu bersyukur, dan berbuat kebaikan bagi semua orang yang dijumpai. Jaga semangat. Tuhan Yesus memberkati.